This Morning. Hello, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Kamis, 12 Desember 2024. Pendengar siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triono dan kali ini saya didampingi oleh two great people, I love it. Mereka adalah produser Karlina Amkas dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, di antaranya Donald Trump berikan isyarat hindari keterlibatan di Suriah. The United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risk. Pasca jatuhnya Assad, kelompok-kelompok minoritas Suriah ingin suara mereka didengar. I like to see real negotiation in Syria over a new constitution because Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini kita awali dengan berita dunia pagi ini. Arab Saudi telah resmi dikonfirmasi oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 untuk sepak bola putra. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan pengumuman itu. So we are certainly aware, the President is aware, closely tracking the activity and coordinating closely with relevant agency, including DHS and FBI. Ya, pendengar, demikian tadi juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre yang menyatakan bahwa diketahui Presiden juga tahu bahwa ada aktivitas yang mencurigakan di New Jersey, yakni para pejabat keamanan dalam negeri di New Jersey bertemu dengan anggota parlemen negara bagian itu dan mereka melihat adanya puluhan penerbangan misterius pada malam hari yang dimulai bulan lalu dan telah menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar di antara penduduk dan pejabat pemerintah. Sebagian dari kekhawatiran tersebut berasal dari objek terbang yang awalnya terlihat di dekat Picatinny Arsenal, fasilitas penelitian dan manufaktur militer Amerika, dan di atas lapangan golf Presiden terpilih Amerika Donald Trump di Bedminster. Sebagian besar, tetapi tidak semua, pesawat nirawak yang terlihat di New Jersey berukuran lebih besar daripada yang biasanya digunakan oleh para penggemar. Ledakan di Kabul, Afghanistan, Rabu menewaskan Menteri Pengungsi dan Repatriasi Taliban Khalil-ul-Rahman Haqqani dan sedikitnya 4 rekannya. Sumber-sumber Taliban mengatakan bahwa bom bunuh diri pada sore hari itu terjadi di dalam gedung kementerian di ibu kota Afghanistan saat Haqqani berjalan keluar dari kantornya. Beberapa orang lainnya dilaporkan terluka. Belum ada pihak belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, yang merupakan salah satu serangan paling signifikan terhadap para pemimpin garis keras Taliban sejak mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021. Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, mengonfirmasi kematian Syahid Haqqani dalam serangan yang ia tuduhkan pada Khawarij, istilah yang digunakan oleh para penguasa de facto untuk merujuk pada negara Islam Khorasan atau ISK, afiliasi ISIS yang berbasis di Afghanistan. Pendengar, kembali kami sampaikan, Arab Saudi telah resmi dikonfirmasi oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 untuk sepak bola putra tentu saja. The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk, mabruk to our friends in Riyadh. Mabruk to everyone. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengonfirmasi bahwa tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 adalah Arab Saudi. Mabruk, mabruk untuk semua teman-teman kita di Riyadh. Mabruk untuk semua, demikian ujar Presiden FIFA Gianni Infantino.
Penawaran Saudi itu merupakan satu-satunya kandidat dan disambut dengan tepuk tangan oleh lebih dari 200 federasi anggota FIFA. Mereka mengambil bagian dari jarak jauh dalam pertemuan daring yang diselenggarakan di Zurich pada hari Rabu. Keputusan tersebut digabungkan dengan persetujuan terhadap kandidat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah bersama. The hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal, and Spain. Mabruk, felicitación, parabéns, felicidades. Kami dapat secara resmi mengonfirmasi bahwa tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 adalah Maroko, Portugal, Spanyol, dan Spanyol. Mabruk, felicitación, parabéns, felicidades, katanya. Para pejabat pemerintah Israel telah mengintensifkan seruan untuk melindungi Kurdi Suriah saat mereka menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang didukung oleh Turki, menyusul runtuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad secara tiba-tiba. Serangan pemberontak selama 11 hari yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham yang oleh Amerika ditetapkan sebagai organisasi teroris menghasilkan perebutan ibu kota Damaskus dan kota-kota strategis lainnya di Suriah Barat, Laut, dan Tengah. Kini operasi yang dipimpin oleh faksi-faksi yang didukung Turki ditujukan untuk mengusir pasukan Kurdi. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, Donald Trump telah memberikan isyarat bahwa ia akan menghindari keterlibatan di Suriah setelah kelompok pemberontak menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Namun, seperti dilaporkan oleh Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, Presiden terpilih itu mungkin perlu menyeimbangkan pendiriannya dengan tujuan Amerika untuk melindungi Israel, mengisolasi Iran, dan berurusan dengan Rusia, Turki, dan aktor-aktor lainnya. Eva Masrieva menyampaikan laporan selengkapnya. Pendengar, warga Suriah masih merayakan tergulingnya Presiden Bashar al-Assad yang kini melarikan diri ke Rusia. Tapi masa depan negara itu masih belum jelas seiring tindakan yang dilakukan kekuatan-kekuatan di kawasan yang berebut mengamankan kepentingan mereka. Dari selatan, Israel melancarkan serangan untuk melemahkan apa yang tersisa dari militer sekutu Iran. Di utara, kelompok pemberontak yang didukung Turki merebut sebagian wilayah dan menyebabkan warga Kurdi Suriah melarikan diri. Sementara Presiden Amerika Joe Biden juga bergerak cepat dengan meluncurkan serangan udara terhadap target-target kelompok ISIS di Suriah. Amerika akan bekerja dengan mitra-mitra dan pemangku kepentingan di Suriah untuk membantu mereka mengambil peluang dalam mengelola risiko. Sebaliknya, Presiden terpilih Donald Trump mengisyaratkan pendekatan yang lebih lepas tangan. Amerika telah mengatakan Hayat Tahrir al-Sham, kelompok yang menggulingkan Assad, sebagai organisasi teroris asing. Namun Trump tetap menginginkan Amerika tidak terlibat dalam konflik di Suriah ini. Ini bukan perang kita, tweetnya di media sosial. Tulsi Gabbard yang dipilih Trump untuk menjadi kepala badan intelijen setuju dengan hal itu. He is fully committed, as he has said over and over, to bring about an end. Sebagaimana telah disampaikan berulang kali ujarnya, Trump berkomitmen penuh untuk mengakhiri perang, menunjukkan perdamaian lewat kekuatan dan mengutamakan kepentingan keamanan nasional, juga keselamatan, keamanan, dan kebebasan rakyat Amerika, tambah Tulsi. Namun dengan lengsernya Assad, Trump mungkin perlu menyeimbangkan sikap non-intervensionisnya dengan haluan utama Amerika untuk melindungi sekutu-sekutunya, seperti Israel dan Yordania, serta menghindari kebangkitan kelompok-kelompok teroris seperti ISIS. Christopher O'Leary yang memusatkan perhatian para kontra-terorisme di Sofwan Group mengatakan, mengurangi akses terhadap senjata kimia, mengurangi kemampuan organisasi teroris di wilayah yang tidak memiliki pemerintahan atau di wilayah negara yang gagal, di mana tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Menurut saya ini langkah yang sangat cerdas. Dan saya pikir kemungkinan besar itulah yang akan terus dilakukan oleh Presiden Trump. Pada masa jabatan pertamanya, Trump memerintahkan serangan terhadap rezim Assad sebagai respon terhadap serangan senjata kimia, namun lebih fokus untuk mengalahkan ISIS. Trump juga memerintahkan pasukan Amerika keluar dari Suriah pada tahun 2019 dan hanya meninggalkan beberapa ratus tentara untuk melindungi ladang-ladang minyak. Kebijakan itu membuatnya dikecam luas karena dinilai meninggalkan sekutunya.
Setelah penarikan itu, Turki melancarkan serangan terhadap pasukan Kurdi yang bertempur bersama dengan tentara Amerika untuk menghancurkan ISIS di Suriah. Namun kali ini Trump mengatakan, biarkan saja, kita tidak perlu terlibat. Tapi dengan banyaknya kepentingan Amerika di kawasan ini, hal itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dijalankan. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, masih terkait Suriah, kelompok-kelompok agama dan etnis minoritas di Suriah yang telah lama tertindas di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad mengatakan bahwa mereka berharap untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan politik mengenai masa depan negara yang dilanda perang itu. Reporter VOA Dale Gavlek melaporkan dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Bassam Said Ishak adalah Presiden Dewan Nasional Suriah. Berbasis di Timur Laut Suriah, Dewan tersebut mengatakan bahwa mereka bertujuan membela hak-hak umat Kristen dan semua kelompok minoritas lainnya di pemerintahan pasca Assad dengan harapan membangun Suriah baru yang demokratis, sekuler, dan pluralistik, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama. I like to see real negotiation in Syria over a new constitution. Saya ingin melihat perundingan nyata di Suriah mengenai konstitusi baru karena pemberontak mengatakan mereka ingin memulai perundingan tersebut. Yang saya maksud dengan negosiasi sebenarnya adalah tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Semua kelompok yang mempunyai pendapat mengenai masa depan Suriah dan mempunyai kekhawatiran, visi, dan harapan masing-masing untuk duduk dan menyuarakan apa yang ada di hati dan pikiran mereka tanpa intervensi dari kekuatan luar. Sementara itu, pemimpin spiritual komunitas Druze di Suriah yang terbesar di Timur Tengah dan tinggal di barat daya negara itu mengeluarkan pernyataan yang mendesak semua warga Suriah untuk tetap waspada dengan mengatakan perjalanan ke depan masih panjang dan pertempuran belum berakhir. Mazlum Abdi, Komandan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF, sebuah kelompok bersenjata pimpinan Kurdi yang didukung Amerika Serikat dan beranggotakan para pejuang Kristen yang berperan penting dalam menumpas militan ISIS, mengungkapkan harapan akan adanya kepemimpinan baru. Nadine Mainza, Presiden Sekretariat Kebebasan Beragama Internasional yang berbasis di Washington DC, mengatakan kepada VOA bahwa dia menerima laporan saksi mata mengenai kekejaman yang dilakukan terhadap belasan kelompok agama dan etnis minoritas Suriah dalam beberapa hari terakhir di wilayah Sheba di luar Aleppo. Dia menyampaikan kekhawatirannya dalam sebuah laporan kepada Kongres Amerika Serikat. Our concern is the safety of all the religious and ethnic minorities. With the track record, kekhawatiran kami adalah keselamatan semua agama dan etnis minoritas. Mengingat rekam jejak HTS dan milisi dukungan Turki yang memiliki sejarah pelanggaran agama berat terhadap kelompok-kelompok tersebut. Kekejaman masih terus terjadi terhadap warga Kurdi, Yazidi, Kristen, dan kelompok agama minoritas lainnya. Namun secara khusus, kita melihat kekejaman ini dilakukan oleh milisi Islam yang didukung Turki. Arif Budiman, VOA Washington. Pendengar, pemerintah Indonesia kembali melaporkan defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN per akhir November. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menkyu Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN hingga akhir November 2024 melebar menjadi 401,8 triliun rupiah atau 1,81% terhadap PDB. Meskipun terus melebar, Menkyu Sri menyatakan defisit tersebut masih dalam batas aman. Untuk total postur saat ini 30 November adalah tercatat defisit 401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN 522,8 triliun. Ini masih lebih kecil, yaitu 1,81% dari GDP. Karena di dalam APBN, desain APBN, defisitnya adalah 2,29% dari GDP. Defisit tersebut disebabkan karena pendapatan negara yang jauh lebih rendah dibandingkan belanja pemerintah. Menkyu Sri menjelaskan, penerimaan negara hingga November mencapai 2.492,7 triliun rupiah. Naik tipis 1,3% dari tahun lalu dan sudah mencapai 89% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Sementara itu, belanja
sampai akhir November tahun ini sudah mencapai 2.894,5 triliun rupiah atau 87% dari pagu anggaran yang naik 15,3% dari tahun lalu. Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus 47,1 triliun rupiah. Secara keseluruhan, Menkyu Sri menegaskan bahwa kinerja APBN masih dalam tren yang cukup positif, walaupun defisitnya meningkat. Mantan Managing Director Bank Dunia ini juga meyakini pertumbuhan ekonomi tanah air di kuartal 3 akan tetap positif karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang relatif rendah. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Henry mengungkapkan defisit APBN pada tahun ini kemungkinan melewati target pemerintah, yakni lebih dari 2,2% terhadap PDB. Pasalnya, ujar Yusuf, berdasarkan kebiasaan yang ada, pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menggenjot belanja menjelang akhir tahun. Apakah kemudian ini akan melonjak? Kalau saya melihat peluangnya tetap ada, sekali lagi apabila di akhir tahun nanti ada perubahan terutama terkait dengan realisasi selain belanja, realisasi di sisi pajaknya ya. Artinya pajak ini kan kalau kita perhatikan sejak tengah tahun itu pertumbuhannya semakin melambat atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kalau seandainya di Desember ini pertumbuhan penerimaan pajaknya itu lebih rendah, artinya secara angka lebih dalam dibandingkan dengan profil di tahun lalu, maka bukan tidak mungkin dia akan bisa mencapai 2,5%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.